rata-rata rapor harus harus di atas 80, yang ketiga email aktif, yang keempat kelahiran tahun 2003 ke atas, dan untuk yang menyusul ada 4, yaitu scan KK, SKCK, surat keterangan sehat, dan surat keterangan tidak buta warna. Jadi yang 4 ini itu menyusul setelah seleksi administrasi selesai, jadi tidak perlu di awal. Nah, pendaftarannya dimulai dari kemarin 29 Januari sampai 14 April 2024. Jadi sekarang sampai 14 April 2024 itu masih dibuka. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Saudara Rama sudah memberikan saya waktu untuk bisa sharing seputar Ikatan Kerja dan ITPLN. Mungkin langsung bisa sesi tanya jawab saja. Monggo yang akan mengajukan pertanyaan silahkan present atau tulis di kolom chat. Mohon maaf, malam ini suara di saya agak berisik ya dengan suara musik, jadi sebaiknya lewat chat aja pertanyaannya. Siapa yang akan mulai duluan pertanyaannya? Dulu waktu ke kampus itu apakah pakai ijazah gontor langsung atau butuh di transit gitu, Sada? Oh, jadi untuk pendaftarannya langsung memakai ijazah, Ustazah. Jadi ITPLN tidak bisa kalau misalnya memakai surat kelulusan gitu. Jadi langsung pakai ijazah. Tapi kan kemarin waktu pendaftaran itu kan ijazahnya belum diberikan. Jadi pendaftarannya memakai surat tugas itu, surat tugas pengabdian. Setelah itu yang terakhir baru ketika memberikan berkas ke ITPLN baru menggunakan ijazah dari Gontor, seperti itu. Sada untuk biaya masuk dan lain-lainnya berapa ya kisarannya? Kemarin jadi di ITPLN itu setiap jurusan berbeda, Ustazah. Mungkin mungkin di sini ya, di barcode ini. Untuk saya kemarin, saya jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Pertama, itu ada uang pangkal. Uang pangkal itu, kalau nggak salah, saya 3.500.000. Yang kedua ada BP3. BP3 itu pembangunan dan lain-lain. Itu saya 8.500.000. Dan yang terakhir, uang kuliah tunggal UKT. Yang per semester itu saya 9.127.500 gitu. Untuk standarnya di ITPLN, kalau misalnya memilih fakultas yang seperti teknik informatika dan teknik elektro itu untuk uang pangkalnya 5 juta, BP3-nya 10 juta, dan untuk UKT-nya juga 10 juta. Seperti itu saja. Jadi kisaran totalnya itu semuanya 25 juta. Untuk uang pangkal, uang pembangunan, dan juga uang kuliah tunggal atau UKT. Tetapi uang pangkal sama uang kuliah, uang BP3 itu hanya dibayar di awal, jadi untuk semester berikutnya, semester 2 ke atas, itu hanya membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang per semester. Seperti itu saja. Baik, Sada, untuk kos-kosan biaya hidup gitu per bulan sekitar berapa ya? Jakarta gitu loh. Oh iya, untuk Jakarta mungkin kos-kosan itu saya sendiri mendapat kos-kosan yang nggak AC itu 750. Jadi kisaran di Jakarta untuk kos-kosan itu 700 sampai 1 juta itu yang tidak AC, dan untuk kos-kosan yang AC itu sekitar 1 juta sampai 2 juta. Seperti itu sudah per bulan. Kalau untuk per bulannya saya itu dikasih sama mama papa 2 juta per bulan, dan alhamdulillah itu sudah cukup sih di Jakarta. Jadi untuk sekali makan mungkin 15.000, atau kalau misalnya mau masak sendiri itu 10.000 udah cukup sekali makan.
Seperti itu saya. Insya Allah nggak jauh beda ya Ustazah dengan Semarang. Iya, insya Allah nggak jauh beda. Tapi mungkin kalau di Semarang kos-kosannya jauh lebih murah ya Ustazah daripada di Jakarta. Kalau di Jakarta kan 700 ke atas gitu. Kalau di Semarang mungkin masih ada yang 500, 600 seperti itu. Baik mah, oh yang ingin ditanyakan di mana? Ini beliaunya alhamdulillah ikatan dinas di PLN ya Ustazah. Untuk nanti disampaikan ya Ustazah, kalau ketika nilainya bagus langsung akan dapat penempatan gitu ya. Kalau yang Ya, standar-standarnya itu berarti memang ini ikatan dinasnya itu nggak otomatis dapat langsung tugas di mana gitu Ustazah. iya. Jadi nanti ketika misalnya mahasiswi yang ikatan kerja itu, jadi untuk segala hal sudah ditempatkan sama PLN-nya sendiri. Jadi untuk magang, untuk yang lainnya. Jadi nanti setelah lulus, jika memenuhi syarat seperti tadi IPK di atas 3, lulus maksimal 8 semester atau 4 tahun itu langsung nanti ditempatkan di PLN-PLN. Seperti itu saya. Tapi mungkin kita juga belum tahu di mana ditempatkannya itu dari pihak PLN-nya langsung. Seperti itu. Baik Ustazah, terima kasih jawabannya. Sama-sama, Soleh. Mungkin ada pertanyaan lagi yang Ini nggak ada ditanyakan. yang Bu Trina nggak mau nanya sih. Ustaz ada pertanyaan Ustazah. Assalamualaikum, bagaimana kiat-kiat bisa diterima di ITPLN mengingat daya tampung hanya 150 mahasiswa? Perlu belajar intensif di mana bisa ngejar materi seleksinya. Saya kira biasanya didominasi putra karena jurusan teknik. Masya Allah, saya di ITPLN. Dulu sempat bekerja di outsourcing PLN UPJ. Yang perempuan bisa dihitung jari. Ini Ustazah, kiat-kiat belajarnya gimana Ustazah? Mungkin Oh, teman-temannya Ustazah tinggal ya. mungkin kemarin belajar ya, untuk belajar itu saya nggak ikut les apa-apa. Jadi ketika pengabdian itu saya cuma membawa satu buku buat UTBK itu saya pelajari yang tentang matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Saya pelajari terus tentang matematika yang dasar. Yang dasar itu seperti mungkin limit, integral, matriks, aljabar, dan yang lainnya. Untuk bahasa Inggris juga mungkin nggak setinggi seperti TOEFL dan IELTS. Seperti artikel-artikel biasa yang kita pelajari di pondok itu juga sudah cukup untuk bahasa Inggris. Untuk fisika dan ekonomi, terhubung di Gontor itu nggak ada mata pelajaran ekonomi, itu saya kemarin belajar sendiri sudah. Jadi saya buka-buka YouTube dan buka-buka Google, dan alhamdulillahnya yang keluar itu ekonomi yang paling dasar atau basic gitu. Jadi untuk kita belajar di Google pun itu sudah cukup mungkin. Untuk fisika juga alhamdulillah itu basic seperti hukum-hukum basic, hukum-hukum asas Black, habis itu hukum Newton 1, 2, 3. Alhamdulillah yang basic kalau sudah. Jadi kalau misalnya ingin belajar mungkin bisa belajar mulai dari sekarang, rajin. Yang penting harus paham basic-basicnya dulu seperti kayak yang tadi matematika itu kan aljabar, limit, matriks, dan yang lainnya. Seperti itu saya. Kemarin saya sendiri tidak mengikuti les sih gitu.
Dan alhamdulillah bisa belajar sendiri gitu dari YouTube dan dari Google atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya memang bisa ikut les, mungkin saya rekomendasikan Inten mungkin ya, Inten atau GO. Itu mungkin udah cukup sekali untuk les 1 bulan atau 2 bulan itu. Seperti itu. Ustazah, ketika anak-anak nanti lulus saat pengabdian, Ya, pengetahuan belajar persiapan kuliah itu apakah diperbolehkan atau kena sanksi, Ustazah? bagaimana Ustadzah? Bisa diulangi Ustadzah? Saat pengabdian, anak-anak kami ketahuan belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Apakah Oh iya. diperbolehkan atau dilarang sehingga nanti kena sanksi? Oh, eh, mungkin saya juga pernah dengar ya untuk masalah ini, masalah yang usaha pengabdian dan belajar buat UTBK dan masuk perkuliahan itu mungkin memang tidak dibolehkan dari pondok ya, tapi saran saya mungkin bisa belajar dari buku-buku pelajaran pondok, misalnya buku-buku matematika kelas 5, kelas 6. Soalnya saya juga belajar dari buku matematika pondok gitu, dari kelas 5 atau kelas 4. Iya, dari kelas 4, dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Seperti itu saja. Mungkin memang agak berat ya kalau pengabdian itu tidak diperbolehkan belajar buat masuk kuliah. Mungkin tidak bolehnya gara-gara kita terlalu mementingkan untuk masuk perkuliahan daripada mengajar. Mungkin untuk pencegahan itu gitu. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya kita belajar eh, menggunakan buku-buku yang ada di pondok itu juga insya Allah sudah cukup sih. Mungkin yang tidak diperbolehkan itu kita membawa ini sudah buku TBK yang seperti buku-buku wangsit atau yang lainnya itu tidak diperbolehkan. Ya, Ustazah. Terima kasih jawabannya. Ya sudah, Sudah pukul 20. kembali sudah. Ada yang ingin ditanyakan, Mama Mama Salihah? Ada yang ditanyakan lagi? Atau yang tadi telat nanti boleh jawab. Asal enggak pas waktu ya, Ustazah. Boleh ya, Ustazah. Ya sudah. Atau nanti kalau misalnya mau tanya-tanya seputar ikatan kerja dan yang lainnya itu boleh ditanyakan. Mungkin bedanya dengan kedinasan dan ikatan kerja itu kan kalau kedinasan langsung jadi CPNS ya sudah. Kalau ikatan kerja nanti jadinya BUMN seperti itu. Mungkin untuk ekonomi itu lebih menjanjikan yang BUMN ya sudah. Insya Allah. Ya, kembali ke hati masing-masing, Ustazah. Iya, saya juga kemarin Betul. habis mengubah mindset saya kalau misalnya kan dimanapun kita belajar, maka di situ kita akan bertumbuh. Jadi saya tidak melihat universitasnya kan kalau misalnya orang-orang luar atau kebanyakan dari orang-orang dan anak-anak yang lain itu kan memandangnya kampusnya ya, kampusnya yang ternama seperti Universitas Indonesia atau Universitas Diponegoro. Tapi kan kalau misalnya kita masuk situ, nanti kita juga lulus masih bingung mau cari kerjaan apa atau bagaimana. Nah, kalau di sini kan insya Allah nanti yang penting kita rajin apa ya, mempertahankan IPK kita bisa di atas 3 dan menjaga kesehatan. Insya Allah nanti di akhirnya bisa langsung kerja di BUMN seperti itu. Apalagi PLN.
Kemarin juga saya sempat silaturahmi ke Gontor Putri 1. Saya sempat silaturahmi ke Ustadz Arif, Ustadz KMI. Nah, itu Ustadz Arif juga bilang kalau misalnya anak Gontor itu jarang yang eh, ada yang masuk BUMN apalagi PLN seperti itu sudah. Tuh. Ya, betul saja. Rata-rata kalau dari kebanyakan ya, kebanyakan dan rata-rata setelah dari Gontor itu mesti ke fakultasnya keagamaan gitu kan. Misalkan ia juga ke profesi, tapi untuk yang kemarin dari mama itu dengar saudari di sekolah kuliah kedinasan di PLN itu kan kaget juga gitu. Oh, Mbak Arin ya ternyata itu. Just info ya Bapak Ibu, beliau ini adalah mantan Kismul Amen GP1. Iya sudah. Insya Allah terkenal di antara anak-anak kita. Bukti Arin, Masyur, Ustazah Masyur. ya terkenal. Ada pertanyaan berikutnya. Tadi Iya, yang bisa ikut ikatan terbaik, sisanya peluang kerjanya di mana? oh, jadi kan ITPLN membuka program Yusudah yang pertama 150 orang yang di awal yang mengikuti 5 gelombang dan lulus itu menjadi ikatan kerja dari awal dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, nanti kalau 100 lulusan terbaik ini nanti dia dikasih ikatan kerja atau menjadi pegawai PLN setelah dia mendapatkan lulusan terbaik. Nah, untuk sisanya yang mungkin kalau misalnya di luar 250 orang itu kan juga kalau misalnya mahasiswa dan mahasiswi TPLN program magang itu kan di PLN PLN. Mungkin kalau misalnya tidak di PLN juga di anak PLN kan sudah mungkin bisa ditingkatkan dari magang di situ sudah. Jadi eh, mungkin dari magang itu kita mempunyai relasi-relasi dan kenalan. Mungkin nanti peluang kerjanya juga bisa di PLN, tapi harus mendaftar lagi gitu. Selain 150 dan 100 lulusan terbaik. Seperti itu sih deh. Tapi insya Allah kalau misalnya kita bisa giat belajar, rajin belajar, insya Allah bisa mendapatkan ikatan kerja. Saya juga kemarin habis Amin sosialisasi ini. SMA 15 ya, amin. Mereka juga alhamdulillah excited buat mau ikut program ikatan kerja ini gitu. Soalnya kan dulu sebelum sebelum kita PLN itu PLN memang memberikan program ikatan kerja tetapi di universitas di univ-univ yang lain kayak misalnya Undip, UI itu ada ikatan kerja yang kuotanya misalnya 10 orang saja gitu. Jadi dulu itu PLN memberikan ikatan kerja tetapi di univ lain sudah baru tahun kemarin tahun saya ini baru PLN memberikan ikatan kerja hanya di ITPLN. Jadi untuk di univ-univ lain sudah tidak gitu. Siap, sudah. Terima kasih jawabannya. Sudah Sudah. puaskah dengan jawaban sama yang bertanya tadi? Mungkin ada lagi Ustazah yang ingin ditanyakan. Korina yang bertanya. Mama Korina bisa bertanya. Boleh? Ada yang mau nanya lagi? Alhamdulillah, kata beliau. Alhamdulillah. Udah jelas. Sama-sama Ustazah. Sekiranya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, syarat pendaftaran Ustazah untuk masuk. Iya. Oh, untuk Syarat daftar ini sudah.
Ini untuk masuk di kedinasan Ustazah. untuk semester itu semester 1 sampai 4 berarti dari kelas 4 tuh saya deh. Dari kelas 4, semester 1, semester 2, kelas 5, semester 1 sama semester 2. Seperti itu. Untuk rata-ratanya 80, tetapi kan saya juga kemarin, saya kan kalau di Gontor itu 80 susah ya Ustazah untuk rata-rata itu. Saya kemarin mendaftar itu kelas 4 saya rata-ratanya 7,8, 7,7, 7,6 itu alhamdulillah masih diterima Ustazah. Yang penting kita mengumpulkan dulu gitu rapor semester. Insya Allah bisa. Scan KTP, scan rapor semester, email aktif, dan akte kelahiran. Kelahiran tahun 2003 ke atas. Untuk scan KK, SKCK, surat keterangan sehat, dan surat keterangan tidak buta warna ini bisa menyusul setelah seleksi administrasi selesai. Jadi nanti akan ada pengumuman seleksi administrasi apakah lolos atau tidak. Jika lolos seleksi administrasi, baru nanti kita mengumpulkan scan KK, SKCK, surat keterangan sehat, dan surat keterangan tidak buta warna. Seperti itu saja. Oke, baik. Nah, ya Ya, ada untuk pertanyaan lagi tuh kayaknya di chat. untuk nilai Nilainya belum misalnya, sampai 8 yang iya mungkin nilainya belum sampai 8 itu insya Allah nggak apa-apa sudah. Jadi dikumpulin aja terlebih dahulu gitu. Karena kan ITPLN juga tidak menilai dari rapor semester 1 sampai 4 aja. Jadi nanti kita juga menilai dari akademiknya bagaimana, dari psikotesnya, tes kesehatan, sampai tes wawancara. Gitu. Jadi mungkin bisa dulu dikumpulkan. Insya Allah nggak apa-apa usah deh. Kemarin juga saya rapor kelas 4 itu nggak sampai 8, 7,8, 7,7, tapi alhamdulillah bisa lolos. Seperti itu. Oke. Next. Yang akan bertanya silahkan Ma, masih ada waktu kita. Kayaknya sudah tidak ada yang chat. Ya sudah. Nanti mungkin saya bisa share PowerPoint-nya ya sudah. Kalau sudah Rama nanti mungkin Di kalau obrolan misalnya ada Ustazah. dibaca-baca lagi atau bagaimana nanti bisa lewat PowerPoint-nya ya Ustazah. Boleh Ustazah, nanti antum saya ke anak biar dibaris soal kanan. Baik Ustazah. Nanti saya share ke Ustazah Rahma. Nanti mungkin Ustazah Rahma bisa men-share ke yang lain ya Ustazah. Ya sudah sama-sama Ustazah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ini dari tadi karena kepental-pental terus nih keluar Zoom. Mohon maaf Sinyalnya ya semuanya. Ustazah. Iya ini enggak ada. Udah Ana udah masuk lagi nih Ustazah. Baik, Ma. Ya Ustazah.
ada pertanyaan lagi ya ini. Ustazah, apakah ada proses adaptasi saat Ustazah pertama kali kuliah di TPLN? Apakah ada kesulitan? Proses adaptasi itu ada. Proses adaptasi itu ada. Mungkin kan kita di pondok dulu perempuan semua ya Ustazah. Perempuan semua gitu. Kalau misalnya di TPLN kan kita digabung nih antara perempuan dan laki-laki. Mungkin adaptasinya itu dulu. Adaptasinya dengan teman-teman perempuan dan laki-laki seperti itu. Dan untuk pelajarannya mungkin emang kan kita kita juga belajarnya namanya mahasiswi teknik dan mahasiswa teknik yang sudah jadi lebih belajar ke kimia, fisika, matematika. Jadi kita juga harus belajar dasarnya dulu, bagaimana matematika, fisika, dan kimia. Mungkin kesulitannya di situ sih, beradaptasi antara teman-teman yang dulunya IPA gitu. Sementara kita kan nggak ada IPA IPS ya di Gontor, jadi hanya bahasa Arab, bahasa Inggris aja gitu. Tapi mungkin adaptasinya itu aja saya. Adaptasi pelajaran matematika, fisika, dan kimia seperti itu. Itu untuk fakultas ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Kalau misalnya untuk fakultas telemetrika energi seperti sistem informasi dan teknik informatika itu mungkin fisika kimia nggak ada, sudah jadi cuma matematika aja. Jadi mungkin itu adaptasinya yang pertama, teman-teman perempuan dan laki-laki, dan yang kedua pelajarannya mungkin eksak semua. Jadi untuk Arab sama Inggrisnya itu udah nggak ada. Untuk Inggris mungkin masih ada, tapi untuk Arab itu sudah jarang di kampus teknik seperti itu. Nah, Ustazah wa iyyakum. Mungkin ada lagi yang bertanya. Nah, jika putra-putrinya suka matematika itu bagus sih ada. Kan juga saya dulu suka matematika dari kelas 1. Saya lebih suka matematika daripada bahasa Inggris sama bahasa Arab kan dulu. Jadi saya memang bertahannya di nilai matematikanya seperti itu. Kalau misalnya putra-putrinya suka matematika itu mungkin bisa dikembangkan di kampus teknik seperti itu. Agar bisa menyamaratakan sama teman-teman yang lain yang dulu IPA gitu. Jadi pengalaman saya masuk kampus teknik juga teman-temannya juga beragam seperti di Gontor juga. Tapi kan kalau Gontor lebih expertnya ke bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau di kampus teknik itu lebih expertnya ke matematika, fisika, kimia. Jadi kita bisa belajar banyak tentang fisika, kimia, sama matematika sama teman-teman yang lain yang dulunya IPA dan yang dulunya SMA gitu. Itu saya. Iya, betul sekali saya. Kalau misalnya udah suka matematika, itu sayang banget tuh saya kalau misalnya eh, nggak masuk di kampus teknik gitu. Mungkin teknik itu jalur terbaik karena kan teknik juga peluang kerjanya itu lebih besar, insya Allah. Walaupun memang fakultas lain seperti kedokteran dan yang lain-lain itu lebih apa ya, lebih peluang kerjanya maksimal gitu. Tapi kalau teknik kan insya Allah ada, apalagi ikatan kerja nantinya kalau misalnya kita udah lulus dan memenuhi syarat IPK di atas 3 dan kuliah maksimal 4 tahun, alhamdulillah, dan insya Allah kita langsung direkrut sama PLN seperti itu. Mungkin
ada yang ditanyakan lagi, Ustazah? Alhamdulillah. Kayaknya mungkin sudah tidak ada lagi, Ustazah. Oh ya, baik. Mungkin sampai sini saja pertemuan pertemuan kita semua hari ini. Mungkin nanti jika masih ada yang ingin bertanya atau belum paham, mungkin nanti bisa ke Ustazah Rahma atau ke saya langsung. Nanti PowerPoint-nya saya share ke Ustazah Rahma agar dibagikan biar nanti bisa dibaca-baca lagi ya Ustazah dan yang lainnya. Itu mungkin ini dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Eh, dan saya juga berterima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Terima Mohon kasih maaf, semuanya. Ustazah. Terima Mohon maaf, kasih Ustazah, atas Ustaz. ketidaknyamanannya temuannya. Insya Allah di lain waktu, Ustazah. Baik, Ustaz, Ustazah. Iya. Syukran kasiran buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Arin Chandra yang sudah bersedia memberikan dan membagi pengalamannya selama mengikuti kuliah di ITPLN. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan impian Ustazah selama berkuliah bisa tercapai dan bisa diterima di PLN, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir. Juga semoga sehat-sehat selalu. Terima Iya. kasih semuanya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ya, saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga seluruh Amin. keluarga besar Integrated Generation bisa mengikuti jejak langkah para alumni yang sudah berhasil menempuh pendidikan di berbagai tempat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq Amin ya hidayah. rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih.